أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس عباد الله رحمكم الله. Di antara bentuk kenikmatan yang paling besar dalam diri kita adalah kenikmatan lisan. Lisan merupakan anugerah yang paling besar dari Allah Azza wa Jalla, di mana kalau seorang bisa menggunakan lisan tersebut untuk kebaikan, maka akan ada jaminan surga. Man yatmandi baina lihiyaihi wa baina fakhidaihi atman lahu jannah salbun sa'idi. Siapa yang menjamin untuk diriku bisa menjaga mulut dan kemaluannya, aku jamin dia itu masuk surga. Man hafidha baina lihiyaihi wa baina fakhidaihi dakhala al-jannah, dalam hadis Abu Hurairah. Siapa yang bisa menjaga mulutnya dan menjaga kemaluannya, pasti dia akan masuk surga. Dengan lisan seorang akan bisa mengumpulkan sekian banyak kebaikan, seperti hadis Abdullah bin Abi Aufa, Rasulullah SAW menyatakan, man qara'a ayat lailatul qadr qintar wa qintar min ad-dunya fiha. Siapa yang baca 10 ayat semalam, ditulis pahalanya 1 qintar, dan 1 qintar nilainya lebih bagus daripada dunia dengan segala isinya. Membaca 6 ayat dari Al-Quran Al-Karim mungkin tidak sampai 2 menit. Apalagi kalau kita baca surah yang pendek, Al-Ikhlas 4 ayat, An-Nas 6 ayat, itu sudah 10 ayat. Yang nilai dari 10 ayat tersebut lebih bagus daripada dunia dengan segala isinya. Demikian pula dengan zikir kepada Allah, seperti hadis Jabir bin Abdullah, man qala sallallahu bihamdihi urisa lahu nakhlah fil jannah. Siapa yang baca sallallahu bihamdihi, ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Sekali baca, ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Dengan lisannya seorang akan bisa mendakwai seorang. Makanya Rasulullah menyatakan, inna minal kalami la sihra wa minal bayani la sihra. Sehingga termasuk penjelasan itu bagian sihir, bisa menjadikan seorang yang murtad kembali ke agama Islam, dari orang yang bermaksiat taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hakadha la ahdallahu qawlan wahida khairul laka min humrul na'am. Sungguh kalau Allah berikan hidayah kepada seorang lewat dirimu, itu lebih bagus daripada engkau mengumpulkan onta-onta merah. Ibadah Allah, kita bisa menggunakan lisan ini untuk sekian banyak kebaikan, dan seluruh ucapan kita ditulis oleh malaikat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang terlontarkan kecuali ada malaikat yang mengawasi dan menulisnya. Allah berfirman, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat yang menulis, ya mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Kita tidak tahu bagaimana nikmatnya lisan, kecuali kalau mungkin lagi sakit, atau mungkin seorang terganggu di bibirnya, mungkin bibirnya sumbing. Bagaimana dia akan mengucapkan kata-kata? Kadang tidak jelas. Orang yang sumbing biasanya ucapannya tidak jelas. Nabi Musa alaihissalam tatkala penguasa di sekitarnya Fir'aun mengatakan, uji saja itu Musa, diberikan api atau sepotong roti. Kalau dia pilih roti, saat ini anak pantas dibunuh.
Akhirnya Allah berikan ilham kepadanya untuk milih api dan dimasukkan bara api dimasukkan ke mulutnya, sehingga ada kendala pada lisan Nabi Musa. Ia pun sadar bahwa ucapannya tidak sejelas saudaranya Nabi Harun. Maka dia mohon kepada Allah, "Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri." Ya Allah, lapangkan dada saya, mudahkan urusan saya, dan lepaskan ikatan dalam lisan saya, sehingga mereka mampu untuk memahami ucapan saya, dan jadikan sebagai penguat bagi saya adalah Harun akhi, Harun saudara saya. Ushdud bihi azri, akan mengokohkan tentang urusanku, wa asyrikhu fi amri, dan berserikat tentang urusan-urusan yang aku hadapi, kay nusabbiha katsiran wa nadhkuruka katsiran, agar kami banyak bertasbih kepada dirimu dan banyak berpikir kepada dirimu. Ibadallah, Nabi Musa dilecehkan oleh Firaun karena ada gangguan di lisan. Ada isali mulku Misr wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah saya ini menguasai Mesir dan sungai-sungai ini mengalir karena di bawah kekuasaanku? Am ana khairu min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu bi, saya lebih baik daripada orang ini. Nah, saya lebih baik ataukah orang ini yang hina dan tidak mampu mengolah kata-katanya dengan baik? Falaula ulqiya alaihi aswatun min dhahab aw jaa'a ma'ahul malaa'ikatu muqtarinin. Kalau seandainya Musa itu benar, kenapa dia tidak diberikan gelang-gelang emas dan dikawal oleh para malaikat yang dekat? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Firaun menakut-nakuti kaumnya, mereka pun mengikutinya, sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Ayuhan nas ibadallah, kita belum tahu bagaimana nikmatnya lisan sebelum datang sakit, atau ada gangguan, atau bahkan sudah setruk sehingga tidak lagi bisa berbicara dengan baik. Seperti banyak orang Islam ketika setruk, Masya Allah, ngomong aja sudah tidak jelas. Di saat Allah berikan kesehatan pada lisan kita ini, maka hendaknya berusaha untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Karena belum tentu kita akan terus sehat, belum tentu kita akan terus bisa berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak saudara kita yang ada di Suriah, mereka tidak bisa lagi berdakwah. Ya, mereka dikatakan perang dan perang untuk membela kalimatullah al-Islam. Ibadallah rahimani Allah. Di sana ada penyakit-penyakit lisan. Penyakit lisan mungkin berupa sariawan, atau mungkin memerah lisannya, atau pecah-pecah. Itu bisa diobati, banyak dijual di apotek-apotek. Akan tetapi di sana ada amradul lisan yang lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit lisan secara zahir. Para ulama menyebutkan banyak sekali tentang penyakit-penyakit lisan. Yang pertama, ibadallah, at-takallam bisyirk, mengucapkan ucapan kesyirikan. Orang-orang yang tidak kehidupan, orang-orang yang punya kekayaan, banyak terjatuh dalam kesyirikan. Illa marahmallah. Seperti ucapannya mereka ini, kalau kamu tidak saya bantu, kamu akan sengsara. Padahal dia bisa memberikan bantuan karena izin Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah cabut kenikmatan yang dalam dirinya, tidak akan lagi bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Dulu ada para sahabat mengatakan, Masya Allah sih saya Muhammad,
atas kehendak Allah dan kehendak kamu wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aja'alta lillahi nidda?" Apa kalian telah menjadikan saya sebagai tandingan selain Allah? Qul masya Allah wahdah. Katakan atas kehendak Allah semata. Dalam riwayat lainnya, masya Allah tsumma syi'ta. Atas kehendak Allah kemudian kehendak kami. Jadi jangan sampai memakai lafaz Allah. Ini ada kesamaan. Atas kehendak Allah dan kehendak dirimu. Dari atas kehendak Allah kemudian kehendak dirimu, maka itu ada pemisah antara Allah dengan hambanya. Ini adalah ucapan kesyirikan terjadi di masyarakat, di mana kesyirikan terkadang ada yang besar yang bisa mengeluarkan dirinya dari syariat Allah Azza wa Jalla, seperti mereka yang menggunakan mantra-mantra dalam menyihir orang lain, atau yang lain yang wattaba'u matr syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syayatin, para syaitan. Sulaiman tidak kafir, akan tapi syaitanlah yang mengajarkan ilmu sihir. Walakinna syayatin kafaru, para syaitan adalah orang yang mereka adalah kafir, yu'allimuna an-nasa as-sihr, yang mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Dan ini pelajari di kelompok-kelompok Sufiyah atau kelompok-kelompok Syiah. Jadi membicarakan tentang sihir, membicarakan tentang kesyirikan. Ini bahaya yang paling besar. Bahaya yang besar adalah membicarakan atau kita berbicara ada unsur kesyirikan. Kalau bukan bebek itu, maka rumahnya akan kecurian. Lalu betapa banyak bebek yang dicuri. Bebek yang dicuri. Kalau bukan karena puisi, rumah saya sudah habis itu dirampok sama mereka. Dan betapa banyak juga kendaraan-kendaraan para polisi dicuri oleh mereka. Atau maka rumah-rumah para polisi dicuri oleh mereka, para perampok. Ini keadaan yang terjadi di masyarakat dianggapnya perkara biasa. Ibadallah yang kedua, termasuk penyakit lisan, at-takalam 'ala Allah bighairi ilm. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha batal. Katakanlah, sesungguhnya Allah mengharamkan perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi. Wal ism, Allah haramkan juga perbuatan dosa. Wal baghi, bighairi haq, kemudian berbuat zalim tanpa alasan yang benar. Wa asyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan kalian melakukan kesyirikan tanpa ada bukti. Wa an takuna Allahi ma la ta'lamun, dan kalian mengucapkan atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Bagaimana mengucapkan nama Allah tanpa ilmu? Seperti mereka yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal. Makanya Ali bin Hatim ketika turun, ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbabin min dunillah, mereka telah menjadikan para pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai tandingan selain Allah. Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Maka Allah mengatakan, alaysa yuhalliluna ma harrama Allah wa yuharrimuna ma Allah. Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang menghalalkan dan mengharamkan apa yang menghalalkan? Kalau bala wa dzalika ibadah, itulah ibadahnya kalian kepada mereka. Mengikuti para ulama, para kiai, para pendeta, para rahib, para ustaz, yang mereka mengucapkan atas nama Allah, sementara Allah tidak mengucapkan hal itu. Ibadallah, di antara kelompok Syiah ada yang mewajibkan zina, membuat hadis palsu, faman lam yatamattal fahuwa kafir.
Siapa yang tidak minta maka dia itu kafir. Dan Allah jelas mengharamkan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Semua agama itu melarang dari perbuatan zina. Nah, ini khusus Syiah. Yang mereka itu punya agama lain bukan agama Islam. Dan pula sekian banyak orang-orang yang menghalalkan nyanyian musik-musik. Kalau kita melihat firman Allah di surah Luqman ayat 6, "Minan nasi may yashtarihu al-hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhahu huzwa." Di antara manusia itu ada yang beli lahwal hadits untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Abbas, wa Ikrimah, wa Sa'id bin Jubair, wa Dhahak dan lain-lain yang mengatakan maksudnya membeli lahwal hadis adalah nyanyian dan musik-musik. Itulah penafsiran dari para ulama, para tabi'in, para sahabat. Mereka yang membeli lahwal hadis untuk misalkan dari jalan Allah adalah nyanyian musik-musik. Nah, sekarang sekian banyak orang-orang yang mengatakan itu tidak apa-apa, nyanyian musik-musik. Ada lagi di antara mereka mengharamkan pernikahan seperti orang-orang Nasara. Jadi para pendeta, para biarawan biarawati tidak boleh menikah. Padahal, walaupun asalnya Islam yang publika, wajalna lahum azwajahum wa dzurriyyah. Kami telah mengutus para rasul sebelum kami Muhammad. Kami jadikan mereka itu punya istri dan punya anak keturunan. Jadi para anbiya wa rasul, mereka itu punya anak, punya istri. Lalu bagaimana dengan kebiasaan orang Nasara yang telah mengharamkan para pendetanya, para biarawan biarawati untuk mengharamkan apa yang menghalalkan. Itulah penyakit lisan yang sangat berbahaya. Dan juga banyak para dai yang menyeru jalan Allah, yang mereka katakan jalan Allah. Padahal ini menyeru kepada neraka Jahannam. Du'atun 'ala abwabi Jahannam, man ajabaha qadhafaha. Para dai yang menyeru kepada pintu neraka Jahannam, siapa yang mengikuti dai tersebut akan dilemparkan masuk ke dalam neraka Jahannam. Ibadallah, rahimakumullah, itulah penyakit yang kedua, mengucapkan atas nama Allah tanpa ilmu, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau fatwa-fatwa yang menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah. Betapa banyak fatwa-fatwa yang menyimpang dari Al-Haq. Ya, mereka tidak mengikuti dalil, maka menyelisih dalil, seperti fatwa-fatwa yang mengatakan bahwasanya Allah itu di mana-mana. Bahkan melemahkan hadis yang tidak sahih. Ketika budak perempuan ditanya, "Aina Allah?" Qala fis sama. Di manakah Allah? Katakan di langit. Nabi katakan, "Itikha." Fa'inna minah, bebaskan dia karena dia ini perempuan mukminah. Disuruh bebaskan. Rasulullah menanyakan, "Aina Allah?" Ini banyak para dai yang mengatakan tidak boleh bertanya "Aina Allah?" Padahal Rasulullah yang mengatakan itu. Rasulullah yang mengatakan. Demikianlah Allah ada di arsy. Istawa al-arsy, itu Allah yang katakan. Lalu bagaimana mereka mengatakan Allah itu menyatu dengan makhluknya? Ini semua adalah dai-dai yang berbahaya. Ya, mereka mengucapkan atas nama Allah, padahal Allah tidak pernah mengucapkan hal itu. Yang ketiga, penyakit yang ketiga ibadallah adalah syahadah az-zur, persaksian dusta. Jangan dia ibarat Al-Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Mau tunjukkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah. Yang pertama adalah al-isyraku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini dosa yang paling besar. Thumma ai, kemudian saya itu apa? Al-kufru walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Thumma ai, saya itu apa lagi? Wakana mutaqian fajras, kalau itu beliau bersandar dan duduk. Kemudian mengatakan syahadah zur, persaksian dusta. Allah menyebutkan soal hadis. Wastanibu, ar-rijsa min al-awsan wastanibu qaul az-zur. Wastanibu ar-rijsa min al-awsan
Wajtanibu qaula zur, kalian jauhi berhala-berhala yang najis. Najisnya najis bukan secara zahir. Nah, ini orang-orang yang berhala itu najis maknawi. Wajtanibu qaula zur, dan jauhilah ucapan-ucapan dusta, persaksian dusta. Saya lihat ini dalam surah Al-Hajj ayat 30. Ibadallah rahimahullah. Bagaimana bentuk kesaksian yang dusta? Ini saya ada sidang, ada saksi melihat kejadian dengan sebenarnya. Lalu dia menyebutkan persaksian itu berbeda dengan apa yang ia lihat. Nah, berbeda dengan apa yang ia lihat. Maka inilah persaksian yang dusta. Ada lagi mau bersaksi, padahal dia tidak melihat kejadian tersebut. Ini juga syahadah zur. Itu banyak sekali orang dibeli untuk menjadi para saksi, padahal mereka tidak melihat kejadian sama sekali. Bukannya di Indonesia, di Arab sendiri, di Yaman itu banyak juga. Mereka yang penting ada fulus, semua bersaksi. Fulan yang membunuh, fulan yang mengambil hartanya, itu berani berdusta, yang penting ada uang. Nah, ini sangat berbahaya, termasuk dosa yang paling besar. Ibadallah rahimakumullah. Penyakit lisan yang keempat adalah bersumpah atas nama selain Allah. Kalau kita lihat di mana orang-orang biasa ke pasar, itu sering menggunakan sumprit, mas. Sumprit. Kalau kita lihat mobil beli tulis demi nyai. Demi nyai. Padahal Rasulullah menyatakan, "Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya bersumpah karena Allah atau diam. Kalau anda bisa bersumpah karena Allah, diam. Ini hadis Abdullah bin Umar. Wajah hadis Umar bin Khattab, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh telah melakukan kekufuran ataupun kesyirikan. Banyak orang di tepi pada saat sana sumpah nyiar tidur. Di Yaman, wahadi demi hadi. Bahkan ketika mereka bersumpah dengan menyebutkan hadi, itu lebih mereka takuti daripada bersumpah sama Allah. Jika sudah menyebutkan wahadi, nggak berani menerjang apa yang telah disumpah. Tapi kalau sumpah sama Allah, dia berani untuk menerjang sumpahnya. Nah, ini jelas merupakan kekufuran ataupun kesyirikan. Orang-orang Arab biasa mengatakan wa amanah, demi amanah. Jika dititipkan barangnya, misalnya dia akan mengatakan amanah, dan demi amanah maksudnya. Inilah bentuk penyakit lisan. Kadang orang tidak tahu karena tidak belajar. Nah, saya sudah belajar itu lisan. Iya mungkin. Nah, belajar, tapi bagaimana keilmuan guru yang kau timba ilmunya? Apakah dia sudah belajar atau tidak? Karena hanya turun-temurun, dan lain-lainnya tanpa ada ilmu yang didapatkannya. Ibadallah. Selanjutnya, penyakit yang kelima dari penyakit lisan adalah la'nul mu'min, melaknat orang yang beriman. Ini sangat berbahaya. Dalam hadis Thabit bin Dhahhak, la'nul mu'min kaqatlihi, melaknat orang mukmin itu seperti membunuhnya. Karena dia akan terusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan kebanyakan perempuan masuk neraka karena suka melaknat. Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar, karena aku melihat kalian itu menjadi mayoritas penghuni neraka. Faqulna imra'ah minhunna. Lalu ada seorang perempuan yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah?" Qala li'anna kunna tukfirna al-la'nah wa takfurna al-'ashir. Karena kalian itu banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami.
dengan banyak melaknat, mengingkari kebaikan suami, menjadikan perempuan itu masuk neraka Allah. Jadi berhati-hati, jangan mudah-mudahan dalam melaknat. Jangan hadis Abi Darda, "Innal 'abda idza la'ana syai'an, tasab ila sama fatublak abwab sama wa dunaha." Kalau ada seorang hamba yang melaknat sesuatu, maka nantinya akan naik ke langit. Namun langit itu, pintunya ditutup sudah. Fatanzil al-ard, kemudian turun ke bumi. Fatublak abwabul ard wa dunaha, kemudian tertutup juga pintu bumi. Fata'khudhu yamina shimala, maka nanti ini akan ke kanan dan kiri. Mencari mana yang bisa untuk singgahnya laknat tersebut. Fa'in lam yajid masawan, kalau tidak mendapatkan tempat untuk berlabuh, faraja'a ila alladhi lu'in idza kana ahlan bidzalik, akan kembali kepada yang dilaknat kalau memang ini pantas dilaknat. Wa illa, kalau enggak pantas, dia enggak berhak untuk dilaknat, faraja'a ila qailihi, dia akan kembali kepada yang mengucapkannya. Jadi berhati-hati ibadah Allah. Ketika ada seorang perempuan naik unta, unta ini agak lendet istilahnya, jalannya agak lambat. Allahumma la'anha, ya Allah laknat ini unta. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, unta ini tidak boleh ikut bersama rombongan kita, tidak boleh ikut. Seakan unta ini seperti unta yang gila setelah mendapatkan laknat dari perempuan tersebut. Jadi berhati-hati ingat Allah dari melaknat orang-orang yang beriman, karena melaknat mereka ini seperti membunuhnya. Dia berhak dilaknat, mana akan turun kepadanya, dia akan tertutup dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dan kalau tidak berhak akan kembali kepada yang mengucapkannya. Sehingga orang yang mungkin akan menyimpang dari jalan Allah, akan senantiasa melakukan kemaksiatan, wahakala. Itulah penyakit lisan yang kelima. Yang keenam adalah ghibah. Ghibah, zikr akhah fi ma yakrah, menyebutkan tentang saudara kamu apa yang dia tidak menyukai. Ini banyak terjadi. Makanya kalau bahkan ada majlis, itu majlisnya ghibah. Ustaz fulan demikian. Fulan demikian. Kalau dia nimbrung di situ, atau bahkan mungkin malah menambah-nambah kata-kata, ini seakan-akan orang berkelompok di situ datangkan nampan besar, ditutupi dengan sesuatu, ternyata isinya saudara kita yang sudah menjadi mayit. Ada teman kita yang ngambil tangannya, dimakan. Ada yang ngambil telinganya, ya makan. Ya ambil perutnya, ya ambil kemaluannya. Wahakada ibadallah. Ayahimu ahadukum ayat ulama fi maitan fakaritumu. Apa kita ingin memakan bangkai saudara kalian? Tapi tentunya enggak mau makan bangkai saudara kita. Atau bahkan bangkai musuh kita aja enggak mau, apalagi bangkai saudara kita. Tapi itulah orang-orang suka ghibah. Ghibah. Ini fulan pincang, ini fulan pendek, ini fulan kulit hitam, ini fulan pesek. Wahakan. Al-Aisyah. Jika aku bagaimana kalau itu benar apa yang saya ucapkan? Berarti engkau telah menggibahinya. Kalau ada dalam dirinya, misalnya belum pincang dia, tapi tidak suka disebutkan pincang, atau memang dia ini hitam, dia tidak suka. Kalau memang tidak ada yang kau sebutkan dia ada dalam dirinya, fulan saya korupsi, padahal dia tidak korupsi. Fakat bahasa engkau telah membuat kedustaan. Ini berhati-hati ibadah Allah. Wa idza ra'aita alladhi yaquluna fi ayatina fa'rid anhum. Kalau engkau melihat adik kami itu
Nah, jadikan bahan ejekan yang berpaling dari majelis tersebut. Wa imma yusyanaka syaitan fala taqud ba'da dzikra ma laqad dzalimin. Jika syaitan melupakan dirimu, maka jangan sampai duduk setelah engkau ingat. Jadi ghibah, penyakit yang ke-6 adalah ghibah, membicarakan saudara kita apa yang dia tidak suka dengan kita sebutkan. Berikutnya ibadah Allah. 6. Ada kisah di saat Nabi SAW Isra Mi'raj. Ditambahkan ra'aitu qauman ma'hum asfar min nuhas. Aku melihat satu kaum yang mereka itu punya kuku tembaga. Fayakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Lalu mereka mencakar-cakar wajahnya sendiri dan dadanya sendiri dengan kuku tembaga yang misalnya sangat lancip dan yang kuat. Waktu itu ya Jibril, man haula? Mengatakan siapa mereka ini Jibril? Qala haula alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu yang makan bangkai manusia, yaitu yang suka ghibah. Baik. Yang ke-7 adalah namimah, mengadu domba antara satu yang lainnya. Datang ke fulan, fulan misalkan demikian, datang lagi ke B, fulan misalkan demikian. Bahkan ada di antara mereka itu yang mengadu di kalangan para ulama, sehingga ulama satu bermusuhan ulama yang lain. Mengadu di antara para ustaz ini mencelakan, datang ini ustaz ini mencelakan, makanya para ustaz bermusuhan. Dan ini merupakan tugas daripada para jenggotnya iblis. Ternyata dilakukan oleh manusia. Inna syaitan qad yarisa ayyadal musallun fi jadidan Arab walakin bitahdits bainahum. Sehingga syaitan telah putus asa untuk diibadahi di Jazirah Arab, akan tetapi dengan cara memecah belah di antara mereka. Antum lihat Salafiyun sudah jadi pecah berapa kelompok. Itu baru Salafiyun. Nah, belum kelompok-kelompok yang lain terpecah belah di luar biasa. Ini termasuk niru juga orang musyrikin. Wala takunu musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan seperti orang musyrikin yang mecah belah agama mereka berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok kullu hizbin bima ladaihim farihun, bangga dengan kelompoknya masing-masing. Kalau antum lihat partai-partai Indonesia pecah berapa itu dari partai-partai Islam, itu mengikuti langkahnya para syaitan, mengikuti langkahnya orang musyrikin, kadang dengan adu domba di antara mereka, sehingga semakin lemah. Wa'ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah dan Rasul, kalian ini jangan berselisih. Kalian akan bangkrut, akan hilang kekuatan kalian. Bersabarlah, semuanya Allah beserta orang yang bersabar. Ini banyak saudara kita. Ya sebetulnya masyarakat Indonesia misalnya. Antum lihat kibar ulama, mulai dari Syekh bin Baz, Syekh Mukbil bin ulama pembesarnya ulama Yaman, dari ulama Yordaniyah seperti Syekh Ali Hasan sebelum ada tahdiran, Hasan Mansur dan lain-lainnya, mengamal Mas'ud Hasan. Demikian pula ulama-ulama Saudi banyak itu. Dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Abdul Muhsin Abbas, mereka semua mengatakan itu boleh. Tapi antum lihat di medsos, terus ini jauhi pula, akhirnya pecah belah itu bahasa Al-Sunnah. Kemudian mereka menunjukkan kepada kita, yang mecah belah mereka yang menunjukkan kepada kita. Masya Allah. Dahulunya di Saudi ada terjatuh nisa, di Riyadh, di Makkah, di Madinah ada. Saya lihat lancangnya mereka melebihi para ulama, seakan itu mereka itu menjadi mufti besar dunia. Padahal kalau satu aja ulama dibandingkan dengan 100 ustaz yang ada di TN, kalah sudah. Satu aja, tidak perlu banyak-banyak para ulama. Ini upaya untuk malu domba.
di antara manusia. Yang jelas ada ulama yang mereka lebih tahu dalil daripada kita, ia lebih takut kepada Allah daripada kita. Itu masih ditentang kepada Allah. Nah, ghibah namimah luar biasa. Kadang menyebutkan perkara yang tidak dilakukan oleh ustaz tersebut atau ustaz yang lain tidak pernah dilakukan. Tapi untuk apa? Untuk menjatuhkan. Oh, ini ngisi di tempat hizbi, dan tidak di tempat hizbi. Juga sebutkan bagaimana kalau orang ngisi di tempat jamaah tabligh aja boleh. Maka di zaman dulu bagaimana mereka ngisi di tempat-tempat orang-orang Syiah. Ada teman kita ketika khutbah Jumat ditembak sama orang Syiah kena lututnya, sampai sekarang masih pincang. Di tempat masih ada isi. Memang dakwah. Bagaimana Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ke sarangnya orang Yahudi, orang Nasara. Nah, ini semua diingkari semua. Nah, diingkari. Nah, ibadah Allah alaikumullah. Jadi yang ketujuh adalah namimah. Yang kedelapan, penyakit yang kedelapan adalah atakallam bi ghairi faedah. Ngomong enggak ada faedahnya. Kalau anda melihat kalau orang awam kalau jagung bayi mulai jam 8 sampai jam 12 betah. Nah, betah. Tapi tidak maca Quran lagi sehalaman itu sembrem. Baru sehalaman langsung sudah merem. Tapi kalau jagongan terus ngomongnya macam-macam. Dan hampir tidak ada mereka menyebut tentang zikir ini, tidak ada. Misalnya menyebutkan tentang mungkin sepion, apa, ban, semacam-macam. Nah, ya ada ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat sama sekali. Dan ini sudah masuk dalam talbis iblis. Di antara makar daripada iblis itu biar manusia membicarakan masalah-masalah yang tidak berfaedah, tak bermutu. Nah, Rasulullah menyatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kata Abu Hurairah, termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Oleh Muhammad bin Hajar mengatakan innamal kalam arba'ah. Ucapan itu ada 4 saja sebenarnya. Pertama, anda Allah, engkau berzikir kepada Allah. Yang kedua, atau Quran, engkau baca Quran. Yang ketiga, al-tasana ilmu, fatukhbir bih. Engkau bertanya tentang ilmu, lalu engkau beritahu kepada yang lainnya, baligani walau ayah. Au takallam bima yunika fi amri dunya, atau engkau ngomong bicarakan masalah urusan dunia kan. Urusan dunia yang bermanfaat. Nah, ibadallah alaikumullah. Jadi banyak ucapan. Kadang mau beli bensin aja, tanya bensin regane piro, ini warnanya apa bensin ini, jaraknya piro, itu macam-macam, nggak bermutu. Nah, nggak bermutu. Masalah bensinnya dibicarakan. Ini pernah kita ke Semarang, sampai saya ini bosan dengarkan itu. Orang ngomong masalah ban, masalah bensin, masalah apa. Hampir nggak ada tentang zikir kepada Allah, nggak ada. Makanya dianjurkan ketika selesai majelis ngomongnya masalah mubah, ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika. Nah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Supaya apa? Supaya kita ini tidak bangkit, yang itu adalah sebenarnya apa? Jifah. Jadi kita lagi rebutan bangkit. Jadi kalau majelis nggak ada zikir sama sekali, itu majelisnya ngomong bicarakan masalah bangkit aja, yang nggak ada manfaatnya. Baik, ini kata Allah. Penyakit yang keberapa? 9 adalah atakallam bil batil. Mengucapkan kebatilan. Mengucapkan kebatilan. Seperti seorang yang kalau lagi marah, nama yang di kebun binatang semua disebutkan. Bayang tidak terjadi? Banyak itu. Kadang nama yang ada di WC sebutkan semuanya. Disebutkan pokoknya keluar. Laisal mu'min bit-ta'an wal-la'an wal-hahis wal-baji. Orang mukmin itu bukan banyak melaknat, bukan banyak mencela, banyak melaknat, ucapannya kotor. Nah, ucapannya kasar, bukan seperti itu orang mukmin yang sebenarnya. Jika ada ucapan yang batil itu tidak ada tulisan.
Sebutkan dari di awal, ma yanfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu ucapan tidak ada malaikat yang mengawasi, yang menulis. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang mulia yang menulis, yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Mu'adz bin Jabal bertanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mada na'akhad bima natakallam bihi? Apa ini akan diberikan pahala atau diberikan hukuman dengan apa yang kita bicarakan? Qala sakilakat ummuk. Ini kamu kehilangan ibu kamu. Ini celahnya bukan untuk mencerca Mu'adz, tidak. Wa yaqulun nas ala manakhirih aw jumilan nas illa hasal al-sinatihim. Bukankah manusia itu terjerumus, dari hidungnya ataupun mukanya ke neraka kecuali karena hasil dari lisan mereka ini. Berbahaya sekali. Innal abda yatakallam bi kalimah ma yatabayyan fiha yanzil an-nari sab'ina kharifan. Ada seorang hamba ngomong belum jelas perkaranya, belum jelas, menjerumuskan dirinya masuk neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi berbahaya sekali. Ini kadang begitu kita dapat WhatsApp, tulisan, langsung kita sebarkan. Dan itu lebih parah. Lebih banyak daripada ucapan. Kalau ucapan mungkin hanya sebatas beberapa orang, tapi kalau sudah WhatsApp kadang sampai dunia ya. Bisa baca semua, bahkan diawetkan, disimpan, sekian banyak orang nyimpan. Makanya berhati-hati ketika menulis dan ketika ngomong, usahakan berhati-hati. Karena semua akan ada tanggung jawabnya. Ayo pada Allah semua. Selanjutnya, penyakit yang ke-10. Penyakit lisan, ada takallam bil-lagh. Jadi ngomong itu bercanda. Mungkin mereka punya dalil. Ketika ada ajuz, perempuan tua, bertanya kepada Nabi SAW, didoakan biar masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Al jannah ajuz." Tidak akan masuk surga. Nenek tua tidak akan masuk. Akan masuk surga. Ia pun menangis. Dikiranya dia tidak masuk surga. Lalu ketika para sahabatnya, Rasulullah ini tumazuna engkau ini bercanda kepada kami. Qala na'am. Walakin la atakallam illa bil haqq. Iya. Tapi saya tidak mau mengecuali kebenaran. Kenapa? Nenek tua kalau masuk surga itu berubah menjadi muda. Inna ansha'nahunna insya'a fajanahunna abkar. Kami menjadikan usia mereka itu setara. Kami menjadikan mereka itu para gadis. Urban akraba. Jadi mereka para gadis yang setara, yang seusia dengan yang laki-lakinya. Dan furjana jurud dan murda karena mutahalun abna salatin atau abna salatin. Surga itu dalam keadaan jurda, murda, jadi muda. Ini belum keluar kumisnya ataupun jenggotnya. Seakan-akan mereka itu bercelak di matanya. Usia mereka antara 30 sampai 33 tahun. Masya Allah, muda. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu kecuali kebenaran. Tapi pahamnya perempuan tersebut, dia tidak masuk surga. Rasulullah juga menyebutkan, ini bagaimana tentang berbahaya kalau kita ngomong hanya untuk menjadikan manusia tertawa. Fawailun liman haddatsa liyudhahika bin-nas. Wail, ada beberapa penafsir ada mengatakan wail ini wadi di neraka jahanam yang paling menakutkan. Di mana orang takut di tempat tersebut. Ini akan masuk wail. Siapa? Bagi orang yang berbicara dengan tujuan untuk menjadikan manusia tertawa. Sekarang ini kan larisnya dai-dai yang tertawa ya. Yang ngajak manusia tertawa itu paling laris. Ini kalau dai kayak Al-Sunnah begini, tentang misalnya konsen, ngantuk aja. Rasulullah SAW kalau ngomong bagaimana? Idza khataba ka'annahu ihmara wajhuhu wa 'ala sawtuhu
Karena mundur jais, Rasulullah itu kalau pidato memerah mukanya, tinggi suaranya seperti panglima perang. Ada panglima perang tertawa-tertawa enggak? Nah, Rasulullah SAW ketika pidato. Ini perbedaan juga dari Ahlussunnah dan dari yang lainnya. Dari Ahlussunnah, nah ketika bicara itu bicara yang benar. Karena kalau Ahlussunnah, kalau mereka mungkin hanya bercanda aja. Selesai taklim, bagaimana bicaranya? Oh, lucu dahnya. Jadi hanya lucu aja. Ahlussunnah selesai taklim, bagi yang memperhatikan itu ya. Nah, ini akan tahu. Oh, ini faedahnya sekian banyak. Nah, bagi orang ngantuk. Nah, saya ngantuk ya beda lagi. Tapi sudah dapat ampunan dari Allah. Nah, dinaungi oleh para malaikat insyaallah. Nah, ibadallah rahimahullah. Jadi atakalam billah. Selanjutnya atakalam bima yasral akhari. Mengucapkan satu ucapan itu merendahkan yang lain. Merendahkan yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qawmin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'u min nisa'in asa yakuna khairan minhun. Orang beriman, janganlah suatu kaum itu merendahkan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan lebih utama daripada yang merendahkan. Dan jangan pula para wanita merendahkan wanita yang lain, boleh jadi yang direndahkan lebih utama daripada yang merendahkan. Nah, terutama orang miskin yang direndahkan. Orang-orang yang punya jabatan yang direndahkan. Dan rata-rata yang merendahkan mereka punya kedudukan orang kaya. Nah, silakan dasar kere misalnya, masya Allah, direndahkan mungkin dari sisi fisiknya. Nah, ini banyak sekali. Jadi masyarakat pokoknya yang diterima di kantor-kantor biasanya orang-orang yang ganteng dan orang-orang yang cantik. Karena rame ya, nggak rame berusaha untuk merubah fisiknya biar tanah cantik jadi terima di kantor. Rasulullah SAW menjadikan muadzin Bilal kulitnya hitam. Waktu itu bagaimana ketika ada suatu dengan Abu Dar bicarakan masalah perangan yang bagi dia ya fa'al kada. Saya bagi tentara melakukan ini. Hatta anta ya Ibn Sauda, sampai engkau wahai anak orang hitam. Bilal pun melaporkan Rasulullah SAW. Rasulullah manggil Abu Dar. Ayat tadi ummih, apa engkau mencela dia dengan ibunya? Ini nasi kamu jahiliyah. Dalam dirimu ada perkara jahiliyah. Abu Dar mengatakan sampai setua ini ada perkara jahiliyah. Kalau mana? Akhirnya Abu Dar mendatangi Bilal dan minta maaf kepada Bilal. Nah, ini tidak boleh bagi kita untuk menghinakan ini kulitnya hitam, ini keriting, ini pesek, nah ini kerempeng, ini gembrot. Tidak boleh. Kita masih pada kisah seperti yang dikisahkan oleh Muhammad bin Munkadir. Abu Abdullah ketika penduduk Madinah, mereka ini lagi minta hujan, nggak turun hujan. Lalu ada seorang masuk masjid, salat, kemudian berdoa kepada Allah, turun hujan. Diawasi oleh Muhammad bin Qadir, ternyata dari Isya sampai subuh terus beribadah. Hari kedua diawasi lagi, terus begitu sampai subuh beribadah. Hari ketiga juga demikian. Akhirnya di pagi harinya mendatangi orang tersebut. Nah, orang tersebut, saya kenapa kau datang kepada saya? Itu adalah seorang imam. Aku melihat bagaimana penduduk Madinah mereka itu minta hujan. Tidak turun hujan, kau datang sudah turun hujan. Maka dia pun marah. Mana sya'ani wa sya'nuka ya Abu Abdillah? Hubungan apa saya dengan dirimu ya Abu Abdillah? Akhirnya Muhammad bin Qadir pergi. Takut dia. Nah, takut. Hari berikutnya ingin datang lagi. Kita bertemu dengan perempuan yang tua. Engkau telah melakukan apa terhadap orang tersebut? Nah, saya tidak melakukan apa-apa, kata Muhammad bin Qadir. Dia telah pergi. Saya tidak kembali. Dan terus dicari Muhammad bin Qadir, tidak kembali sampai meninggal dunia. Dan bagaimana kisah disebutkan oleh Malik bin Dinar. Ketika penduduk Madinah itu melihat tadi seluruh penduduk Madinah minta hujan tidak dikabulkan. Ini satu orang yang miskin dikabulkan doanya.
Penduduk Baghdad juga begitu. Dari subuh mereka saat berjamaah kemudian minta hujan. Terus Allah maskin sampai zuhur. Sampai jamaah lagi. Minta hujan lagi sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, nggak turun hujan. Datang seorang yang pendek tubuhnya, kulitnya hitam, hidungnya pesek. Diletakkan syalnya, selendangnya, salat 2 rakaat, salat yang ringan sebentar, angkat tangannya, langsung turun hujan. Belum selesai turun tangannya sudah turun hujan. Kemudian pulang, ini jalan yang tidak resmi yang dilalui. Nah, akhirnya diikuti oleh Malik bin Dinar. Kemudian orang tersebut masuk ke rumah terbuat dari tanah. Dia kasih tanda itu. Kasih tanda. Hari berikutnya Malik bin Dinar pengen beli budak-budak. Tawarkan budak-budak yang tampan, yang kuat, yang bisa kerja. Kemudian Malik bin Dinar mengatakan, adakah saya daripada ini? Tidak ada lagi yang bisa dijual kecuali ini aja. Dan ingat, kalau di sana ada, tapi nggak pantas dijual. Coba hari ini tunjukkan kepada saya. Ditunjukkan. Ternyata budak tersebut yang telah berdoa kepada Allah turun hujan. Dibeli oleh Malik bin Dinar sampai rumah. Kenapa engkau beli saya? Padahal banyak orang yang lebih kuat daripada saya. Aku tahu. Ini penduduk Baghdad mereka minta hujan dari pagi sampai malam nggak turun hujan. Kau datang sebentar turun hujan. Kau adalah alam, mungkin itu selain saya. Kalau benar. Pada hari ini kau kenal saya, saya melihat kamu. Akhirnya ketika dalam sholat, di antara doanya, ya sahibas sir, inna sirra qad istahara, wa ana la astati an aisha ba'da mastahara. Wahai pemilik rahasia, rahasia ini sudah mulai terbongkar. Dan saya tidak bisa hidup setelah rahasia ini terbongkar. Nah, selang berapa lama budak itu meninggal dunia. Ruba asan akbar, madfu bil abwab, kalau sama Allah la amr. Terkadang seorang yang asad akbar, rambutnya kusut nggak pernah nanti siram, banyak debunya. Kalau minta izin masuk rumah tutup pintu, nah ditolak dari pintu. Dari pintu ke pintu, mau minta izin tidak boleh masuk. Tapi kalau bersumpah sama Allah kabulkan. Tidak boleh bagi kita. Ini matur syarum itu apa? Karena ini dikasih kemenangan, dikasih rezeki dengan sebab orang lemah di antara kalian. Nah, hebat Allah. Bahkan orang-orang fuqara masakin itu lebih ikhlas doanya daripada kita. Mereka lebih konsen daripada kita. Nah, kita banyak hartanya, sholat, nah mikir barang dagangannya, mikir kendaraannya dan lain-lain. Allah fakir tidak punya apa-apa. Ya Allah, ya Allah. Dia lebih ikhlas, makanya dikasih kemenangan. Dan pengikutnya para anbiya wa rasul kebanyakan orang lemah. Dan biasanya orang lemah dunia di dunia direndahkan, dihinakan di masyarakat. Al-Sa'idi ada seorang yang lewat, ini orang yang kaya. Masa kamu nasihat? Karena tidak kena orang ini. Ini pasti. Ini orang punya kedudukan. Yang khabar ayunkah, kalau dia ngelamar langsung dinikahkan dia. Kalau yang tak kalamah, semak kalam, kalau dia ngomong didengar ucapannya. Kalau ini syafaat, kalau dia minta bantuan, kasih bantuan. Lalu ada orang muslim yang fakir, Rasulullah mengatakan, masa aku nasihat, maka dia ucapkan orang ini. Kalau ada hari ini pasti orang miskin. Yang khabar Allah yunkah, kalau dia ngelamar nggak dinikahkan. Wa in takallama alis makalam, kalau dia ngomong nggak akan didengar ucapannya. Karena siapa Allah besar, kalau dia minta bantuan nggak kasih bantuan. Coba antum lihat masyarakat, kalau orang miskin nggak ada gawe, yang bantu sedikit banyak, sedikit. Di masyarakat, di masyarakat ini kalau orang kaya itu didengar ucapan, yang orang miskin ngomong nggak digabris, tidak digubris ya. Nah ini ibadah Allah. Jadi tidak boleh dari kita. Termasuk penyakit lisan kita merendahkan yang lain. Boleh jadi kita rendahkan lebih tinggi derajat daripada presiden, daripada menteri, daripada gubernur. Nah hari itu tidak kalah bertanya tentang nasab. Selanjutnya ibadah Allah adalah yufsi as-sir, menyebarkan rahasia. Ini
ini rahasia, jangan kamu sebar-sebar. Akhirnya dia ngomong, oh ini rahasia kamu jangan sebar-sebar. Ini benar lagi rahasia kamu sebar-sebar. Akhirnya sekampung dengar semua. Nah, satu kampung terus. Nah, dengar semuanya. Inna sirra. Nah, bagaimana ada yang jawab dari Islam? Nanti rahasia kalau sudah lebih dari itu akan menyebar. Lihatlah ketika Rasulullah menyebutkan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah. Beliau sangat memegang teguh tentang tidak mau menyebutkan nama orang munafik. Makanya Umar bin Khattab kalau ada jenazah, beliau nggak mau langsung nyalakan sampai Hudzaifah nyalakan apa enggak. Kalau Hudzaifah nyalakan, Umar langsung nyalakan. Kalau enggak, beliau nggak nyalakan. Ini mesti orang munafik. Ketika jadi khalifah, maka ia pun bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, adzakarani Rasulullah SAW an munafikin. Maka Rasulullah menyebutkan saya yang termasuk orang munafik. Karena ketika sebagai khalifah, di sana ada ketaatan kepada khalifah, kepada penguasa. Akhirnya ia sebutkan, la, tidak, engkau bukan termasuk orang munafik. Wala uzaki ahadan ba'dak, dan saya tidak akan merekomendasi kepada seorang pun setelah kamu. Jadi hanya Umar saja yang bertanya, ketika yang lain mau bertanya kepada Hudzaifah tidak akan disebutkan. Ini memegang rahasia luar biasa. Sampai meninggal nggak disebutkan siapa nama orang munafik. Nah, yang termasuk ciri orang beriman dan ciri orang munafik semuanya yang berrahasia. Ibadallah, dan penyakit istri yang lainnya adalah al-kadzib, dusta. Ngomong ini dusta. Dan yang paling berbahaya itu berdusta selama Rasulullah SAW. Menyampaikan dalil hadisnya palsu. Saya itu pernah mendengar di radio, nadai. Puasa hari pertama keutamaan demikian, hari kedua demikian, ketiga demikian, keempat demikian, kelima demikian. Mau haji, mau umroh, mau jihad, pokoknya ada di puasa itu. Ini dari mana? Dari mana? Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyabwa' madhunan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dia menempati tempatnya di neraka. Berdusta atas nama Rasulullah SAW. Wasiat tadi memberikan contohnya. Di antaranya wajibnya untuk mut'ah. Faman la tamatta fa huwa kafir. Siapa tidak mut'ah dia itu kafir. Jadi wajib untuk mut'ah. Nah, ini senangnya sama pemuda-muda ya. Nah, pacarannya dicari-cari, apalagi mut'ah ada pahala sendiri. Kalau mut'ah sekali derajatnya sama dengan Hasan, 2 kali sama Husain, 3 kali sama dengan Ali, 4 kali zahamani fil jinan. Berdasarkan dengan saya di surga. Derajatnya sama Rasulullah. Kalau bagaimana kalau mut'ahnya 50 kali? Lebih tinggi dari Rasulullah SAW begitu. 4 kali aja derajatnya sama dengan Nabi. Karena enak ya enggak? Nah, ada masih air. Ada juga orang sufi di Indonesia dia. Itu saya pernah baca di soal jawab Hasan. Ada orang sufi memalsu hadis bahwa Rasulullah itu mengajarkan nawaitu sholli. Coba dicek lagi itu. Soal jawab Hasan kalau kalian punya. Dulu saya punya 2 jilid besar, kemudian dipinjam sama orang nggak balik sampai sekarang. Nah, yang jelas mereka berani masuk hadis nawaitu sholli. Nah, ada kejadian di Saudi ketika orang nawaitu sholli kan ditahan sama orang Badui. Allah sudah senang, masih kurang apa? Masih kurang tahunnya, harinya, belum disebutkan. Masih kurang. Nah, ibadallah. Jadi banyak orang masuk hadis. Ini paling berbahaya. Termasuk tanda orang munafik, idza hadatsa kadzab, bicara dusta. Dan juga paling banyak dusta itu kalau orang banyak hutang. Ya, jangan mudah-mudahan lama hutang. Ini bicaranya dusta. Oh, saya lunasi bulan depan, enggak lunasi. Bulan depan lagi enggak lunasi. Akhirnya orang yang mati enggak dilunasi lah. Nah, enggak dilunasi. Padahal Rasulullah di awal Islam, kalau ada orang yang mati berhutang, beliau tidak mau nyalakan. Sampai apa? Sampai ada sahabat yang lain yang saya yang melunasi Rasulullah. Hari berikutnya ditanya, apa engkau sudah lunasi? Oh iya, saya lunasi. Sekarang baru terasa dingin tubuhnya. Selama ini dia terasa panas.
Jadi berhati-hati kalau orang tua kita punya utang segera lunasi. Itu hartanya orang tua kita. Ya kita tunda-tunda. Nah, kasihan orang tua kita. Belum tentu kamu tunda-tundanya akan dapat untung. Bisa-bisa hari dapat musibah besar, malah bangkrut dengan sebangkrut-bangkrutnya. Utang orang tua. Makanya di acara apa itu? Pemberangkatan jenazah mesti siapa yang punya hutang, ya enggak? Nah, itu penting memang. Rasulullah ada aja seperti itu supaya melunasi hutangnya. Nah, ini berbahaya, menjadikan ke dalam surga bahkan menjerat siksaan dalam kubur. Baik demikian, nah masih banyak yang lainnya, waktu yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.